Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ulama, para kiai, para bunai, para habaib, para sepuh, terutama seluruh dzurriyyah dari Sahibul Haud, dzurriyyah dari Syekh Syamsuddin Batu Ampar terkenal di Malang begitu. Semoga matta'anallahu bi tuli hayatikum wa nafa'ana bi 'ulumikum wa afadha 'alaina min barakati da'awatikum. Amin Allahumma amin. Para pejabat, para pengurus NU pusat, wilayah, cabang, MPD, ranting, adalah Taufik Hasim, magar muka sehat Kiai. Ada apa ya betul Said apa? Said Abbas dari Buntet. Buntet apa Buntet? Buntet. Saya Dul Fikar dari ini Bangil apa sih Pak? Asluhu min Bangil wa maskanuhu Sidoarjo. Semoga senantiasa panjang umur barokah dan majelis ini juga menjadi barokah. Amin Allahumma amin. Saudara kami Bapak Danim, mandar muka sehat. Tengah berdoa asli. Beli. Dan betul. Oh, Bekasi. Bapak Kapolres asli Semarang, Jawa asli. Semoga Pamekasan aman, ngaji aman, tabligh aman, TPG aman, manakib aman, haul aman, maulid aman, sentutural aman, ya. Jumatan aman, pondok aman. Mari kita bersepakat dukung NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahmatullah. Saya sempat merenung mengapa Mbah Hasyim Asy'ari, tentu juga Syekh Syamsuddin Batu Ampar, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Hasan Genggong, Kiai Zaini Paiton, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri, Mbah Manat Nirboyo, Mbah Daduli Ploso, Mbah Maimun Zubair Saran, Mbah Baitowi Lasem, Mbah Munawir Krapia, Mbah Ya Abbas Buntet. Kenapa masyayikh besar-besar ini mereka punya darajat istimbat dengan kealimannya di berbagai bidang ilmu, beliau layak berijtihad meskipun ijtihad muntasib, meskipun ijtihad bil madhab. Kenapa beliau yang alim-alim kayak begitu, bahkan di atas beliau Wali Songo, bahkan di atas Wali Songo, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali dan yang lain-lain. Mengapa semuanya itu kalau di Indonesia qiraahnya pakai hafiz saja? Ulumul Quran pakai Ulumul Quran milik Asyuyuti. Tajwidnya mengapa pakai Al-Jazari dan yang lain-lain?
Mengapa torikohnya pakai Qadiriyah atau Naqsabandiyah atau Sadiliyah? Mengapa tasawufnya pakai Ghazali? Mengapa akidahnya pakai Asy'ari? Ternyata setelah saya angan-angan, semuanya itu dalam rangka mengerucutkan pada Imam Mazhab 4 dan utamanya Imam Syafi'i. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kita semua diajak bermadhab Syafi'i? Allah. Nah, pengajian ke depan nanti tentang ini. Hadirin rahmatullah, Hafiz itu sanad qiraatnya sampai ke Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Hafidzus sahabat yang bacaannya persis bacaan Rasulullah SAW. Man arada an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Dan dia juga yang dipercaya Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengimami tarawih 20 saat Umar bermusyawarah, ayo tarawih berjamaah. Musyawarahnya dengan Abdurrahman bin Abdul Qadir yang jamaah putri diimami Abi Umamah Al-Bahili, yang jamaah putra diimami Ubay bin Ka'ab. Ternyata memang Ubay ini kualitas bacaannya jod seperti kualitas bacaan Rasulullah SAW. Nah, imam qiraah yang lazim, yang ghalib, yang umum di Indonesia itu pakai Hafiz. Ternyata Hafiz itu nyanat sampai Ubay bin Ka'ab. Dia termasuk aqra'us sahabat, sahabat yang qiraahnya paling ajos. Dan setiap MTQ tingkat internasional hampir pasti pemenangnya dari Indonesia. Gak pernah Qori Saudi menang, itu gak pernah. Kita roman sekali. Alhamdulillah. Qori Afghanistan menang internasional, kita tahu mas. Mesti Indonesia Akademia Leka As-Sayyidul Fikarni. Kenapa kok begitu hebat Qori Indonesia? Memang dari Hafiz nyanat kepada Ubay bin Ka'ab. Lah Ubay bin Ka'ab kualitas bacaannya kayak tadi. Man arada an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Hadirin rahmatullah, fikihnya Hafiz itu madhab Syafi'i. Hadis aksarul ahadis, aksarul kutubil ahadis allati tamassaka biha muslimu Indonesia wa Jawa, itu kebanyakan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, terus Baihaqi dan segala macam. Bukhari tamat madhab Syafi'i, Muslim tamat madhab Syafi'i, Baihaqi tamat madhab Syafi'i. Bahkan yang menulis Tabaqatus Syafi'iyah, manaqib ulama madhab Syafi'i, itu Imam Baihaqi ahli hadis, juga yang menulis Tabaqatus Syafi'iyah. Kenapa hadisnya di ayat Imam Bukhari, ayat Imam Muslim, ayat Abu Dawud, ayat Baihaqi? Ternyata beliau-beliau itu enggak hanya ahli hadis, tapi juga tamadhabu bimadhabis Syafi'i. Para ahli hadis itu bermadhab Syafi'i. Imam Maturidi paham akidahnya sama dengan Imam Asy'ari. Tapi ulama Indonesia atau Asy'ariyun, termasuk Syekh Samsuddin Asy'ari, kenapa? Sama-sama ahli sunnah, cuma Maturidi ini Hanafiyun madhaban. Nah, kalau Asy'ari Syafi'iyun madhaban, bermadhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal usul fikih,
Usul fikih kita ikut Ar-Risalah tulisan Imam Syafi'i sendiri. Dalam hal nahwu sorof, mutammimah, ya kecil-kecil ajrumiyah, kawakib duriyah, banyak musannafat fil nahwi wa sarf. Itu muallifuha rata-rata tamadhabu bil madhabis Syafi'i. Rata-rata bermadhab dengan madhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita pakai Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu Syafi'iyun madhaban, yang dalam berfatwa kadang pakai Hambali, tapi dia tamassak bil madhabis Syafi'i. Kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsabandiyah itu juga Syafi'i, penulis Tanwirul Qulub, termasuk penggedenya Thariqah Naqsabandiyah. Muhammad Amin Al-Qudsi itu juga Syafi'i. Kenapa ulama-ulama kita dalam hal qiraah ikut ini saja Syafi'i? Dalam hal tajwid tahsin mas, ikut ini saja Syafi'i. Dalam hal akidah mas, ikut As'ari saja Syafi'i. Dalam hal nadhariyatul tasawuf, ikut Ghazali saja, itu Syafi'i. Dalam berthariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Syadziliyah, ini mas, ini Syafi'i. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok semuanya hampir 100% dalam berini diajak mereka-mereka yang bermadhab Syafi'i. Satu, kelebihan Imam Syafi'i tanpa istiqor, tanpa istihza, tanpa istisghar terhadap yang lain. Syafi'i insya Allah ilmu dan hadisnya lebih lengkap, lebih komprehensif. Mengapa? Imam Malik itu banyak mengambil hadis dari ulama Madinah. Yang ulama Madinah tabi'in dapat dari sahabat yang ada di Madinah, tentu dari Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, sahabat yang hijrah ke Mekah dari Madinah, maksud hadisnya nggak diambil Malik. Sahabat yang ke Yaman ke Mesir, maksud hadisnya nggak diambil oleh Malik. Sahabat yang ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, ke Baghdad, bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ke China, maksud hadisnya nggak diambil oleh Imam Malik. Imam Maliki banyak mengambil hadis dari ahli Madinah. Imam Hanafi banyak mengambil hadis dari ahli Kufah, Basrah, dan Baghdad. Karena sanad Hanafi itu banyak mengambil sanad Ahlul Bait, berguru kepada Imam Ja'far Shadiq min Ahlul Bait. Imam Ja'far berguru pada abahnya Imam Baqir Ahlul Bait. Imam Baqir berguru kepada abahnya Imam Ali Zainul Abidin Ahlul Bait. Imam Ali buyut Rasulullah SAW berguru pada abahnya Imam Husain yang juga ajdaduhu min Ahlil Bait, tentu dari Rasulullah SAW. Kalau kita Hanafi benar ahlu sunnah, tapi dalil yang diambil banyak dalil versi Ahlul Bait. Kalau kita Maliki ahlu sunnah ya, tapi banyak dalil hadis yang diambil dari versi sahabat. Itu pun sahabat yang min Ahlil Madinah. Hambali itu banyak mengambil dari riwayat Makkiyah, riwayat Makkah. Imam Syafi'i masa kecil di Makkah, di Gaza bersama ibunya, sampai hafid Quran.
Lalu sekitar umur 9 tahun mondok di Madinah ke Imam Maliki sampai Hafidh Muwatta umur 9 tahun. Lalu ngaji ke Imam Waqid, ngaji ke Imam Waqid Basrah. Imam Waqid dapat ilmu dari Imam Hasan Basri Basrah. Imam Basri dapat ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah. Imam Syafi'i juga ngaji ke Syekh Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Dari situ Imam Syafi'i dapat hadis yang terangkum di kitab Musnadul Hanafi. Kumpulan hadis oleh Imam Hanafi didapat dari guru-guru yang hampir semuanya Ahlul Bait. Imam Syafi'i insya Allah hadisnya lebih lengkap dari ulama Mekah, akhadha minhum, dari ulama Madinah, akhadha minhum, dari ulama Basrah, akhadha minhum al-ulum al-hadith, dari ulama Kufah, Baghdad, akhadha minhum. Lalu setelah sepuh, kita tahu Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, ngajar di Jami'ul Azhar, ngajar di kampus Al-Azhar, yang mana kampus ini tempat muara bertemunya ulama dari berbagai negara. Tumplek-plek di situ. Yang nyari ilmu datang ke situ, yang mau nyampaikan ilmu juga datang ke situ. Sungguh mengakhiri masa sepuh di Mesir Al-Azhar. Imam Syafi'i kepingin melengkapi, jangan ada hadis yang terlewatkan. Mau hadis Syam, ayo. Mau hadis Mesir, ayo. Mau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ayo. Nah, kita diajak Syekhona, diajak Syekh Samsuddin Batu Ampar, ayo bermadhab Syafi'i. Sampai qiraah Qur'annya pun hafiz Syafi'i, sampai tauhidnya pun Asy'ari Syafi'i, sampai kitab hadisnya pun Bukhari Muslim Syafi'i. Ternyata sirrun min asrori hadhihi di'ayah, salah satu rahasia kenapa kita diajak ikut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i lebih lengkap menerima hadis Rasulullah SAW. Paham ya? Paham ya? Dan ini perintah Quran. Jangan ada satu pun dalil yang terbuang. Kalau Anda Syiah berprinsip terima Ahlul Bait saja, menolak sahabat, sungguh ribuan hadis Bukhari Muslim yang riwayatnya sahabat kau tolak, Anda melanggar perintah Quran. Hai Syiah, Khawarij atau Neo Khawarij Wahabi menerima sahabat, menerima hadis riwayat sahabat, tapi menolak hadis riwayat Ahlul Bait, bahkan memusuhi Ahlul Bait, bahkan membunuh Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Hasan pakai racun itu Khawarij. Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali juga Khawarij. Pembunuh bayaran yang diperintah Hajjaj membunuh kakek bandel Sayyidina Husain itu juga Khawarij. Khawarij memusuhi Ahlul Bait, hanya menerima sahabat, menerima hadis riwayat sahabat, menolak hadis riwayat Ahlul Bait. Padahal apa perintah Quran? Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma nafabai atakum se'ababa asaran. Rasul dan sampeyan kebi fakhudhu, makanya torekalah kebi. Apa itu? Napa ya? Nasar dah punya itu apa yang tegal ni kan? We ada nunggu tak oneng mas ni kan? Satu poin tercapai. Mengapa semuanya diajak ayo bermadhab Syafi'i? Dalam disiplin ilmu apapun, ayo ikut ulama yang madhabnya Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i mewarisi hadis Rasulullah SAW, jelajah ke berbagai kota.
insya Allah dalam mengakses hadis lebih lengkap, lebih komprehensif daripada yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salah satu ciri khas kalau sampean baca atau membaca Ar-Risalah Syafi'i, cara berfatwa itu Imam Syafi'i curah apa namanya? Kalau di diskusi curah pendapat, ini curah dalil. Dalil dipresentasikan semua kayak tafsir Ibnu Katsir. Ayat lalu sekian banyak hadis disampaikan, baru dianalisa satu persatu, baru dijam'u bainal ahadits, cari titik temunya, baru diistinbat, ambil kesimpulan. Itu salah satu ciri khas pola pikir madhab Syafi'i. Kenapa sekian banyak hadis dipaparkan dulu? Karena hadisnya lengkap. Teman yang tidak bermadhab Syafi'i, satu hadis langsung berfatwa. Dua hadis, ila mata benu Adam, langsung berfatwa. Nah, kalau ulama Syafi'iyah nggak begitu caranya. Sekian puluh hadis paparkan semua, cermati satu persatu, kritisi satu persatu, cari titik temu, lalu baru istinbat, ambil kesimpulan. Itu bukti kalau Imam Syafi'i akses hadisnya lebih lengkap. Lalu Quran berpesan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada berita dari orang fasik itu apa? Masih mau berbohong kepada istri yang tua, ya fasik lah. Sembarangan jaga sholatnya, ya fasik lah. Gak jujur kepada orang lain, sumbangan dari DPR diterima, bahkan minta banyak, tapi nggak mau ngaku kalau dia juga nerima dari dia. Ya nggak jujur lah, fasik. Idza akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang fasik kayak begitu menyampaikan berita, kabar, hadis, jangan langsung diterima. Dicek dulu, dikonfirm, masih dulu kita hapok. Kalau hadis dijarah buat takdir, kalau NU diverbal, apa dia verbal itu dia? Verifikasi, validasi untuk mendapatkan akurasi riwayat, untuk mendapatkan validasi riwayat, bahwa riwayat atau berita itu akurat, valid, sikoh, bisa dipegangi. Nah, kalau hadis harus memenuhi kriteria sikoh, dobit, dan segala macamnya, Imamun Syafi'i dan ahlul hadis di kalangan madhab Syafi'i jagoan dalam hal cermat teliti fil jarhi wa ta'dil. Kitab Manharul Latif tulisannya Said Maliki menceritakan betapa Imam Bukhari yang bermadhab Syafi'i amat sangat teliti, cermat, kritis dalam mengkritisi perawi. Mungkin pengurus NU Jawa Timur nggak ada yang masuk. Cerita di kitab Manhal itu, Imam Bukhari dapat hadis dari mana ini? Dari Fulan. Datang dia kepada rumahnya Fulan untuk ngecek sholatnya gimana, nutup auratnya gimana, jaga matanya gimana. Fulan ini dia mati untuk mendapat tahakkuk bukti nyata. Fulan ini cipok, bisa dipercaya. Datang Imam Bukhari ke sana,
Ternyata pas si Fulan ini menipu kuda. Modusnya dia pegang rebannya rumput, panggil kuda, diiming-iming pakai rebannya. Datang kuda, diiming-iming rumput. Setelah kudanya datang, dipegang talinya, rumput gak diberikan. Kata Imam Bukhari, wah ini penipu. Kuda saja ditipu, apalagi istri yang tua. Oh, iya. Imam Bukhari langsung menyatakan hadis ini mardud. Kayak begitu ulama ahli hadis mazhab Syafi'i menverifikasi, menvalidasi riwayat, sehingga kita bermadhab Syafi'i itu ada dua kelebihan. Hadisnya lengkap, diambil dari seluruh kota. Bukan hanya lengkap dan akurat. Karena ikut kaidah fatabayyanu. Sahih, lengkap dan sahih. Terus kalau ada madhab yang kayak begini hebatnya, punya prinsip harus takamul, harus lengkap, harus kafah, harus fahudu dan fatabayyanu. Hadisnya lengkap dan akurat, kamu masih nggak mau juga. Ada kayak begini hebatnya madhab, hadisnya lengkap dan sahih. Idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, yaitu madhab saya. Kayak begini hebatnya madhab Syafi'i, dalilnya lengkap dan sahih, kamu masih gak mau juga. Terus mau nyari yang kayak apa? Nyari yang lengkap tapi gak sahih, atau nyari yang sahih tapi gak lengkap, atau gak sahih dan gak lengkap. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau ada kebenaran kayak begini masih kita tolak juga. Apa yang kau dapatkan melainkan hanya kesesatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kenapa ulama yang alim kayak begini ngarang kitab banyak, tapi bukan ayo ikut saya, bukan. Ayo ikut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i kayak begini. Yang ketiga, Imam Syafi'i full zuhud, sama sekali nggak mata duitan, sama sekali tidak. Full qanaah, mau berapapun Allah memberi rezeki diterima dengan senang hati, nggak grundel, nggak sakit hati, nggak keberut. Mana bukti Imam Syafi'i full zuhud? Di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah lil Habib Abdullah Ba'al al-Haddad, di kitab Ad-Da'watut Tammah bagian belakang ada Manaqibul A'immatil Arba', biografi Imam Madhab 4 di belakang. Pas menulis manaqibnya Imam Syafi'i, dia menulis Imam Syafi'i itu jadi qadhi, hakim, seperti kakek kami yang dari Banten, kakek ke-6 di atas tangga itu apa namanya? Itu namanya Kiai Imam Syafi'i, makamnya di Masjid Agung Alun-Alun Kota Blitar. Itu putusan resmi qadhi dari Kesultanan Banten. Apa dia keturunan siapa, apa keturunan Kenarok, saya nggak tahu. Pokoknya dia qadhi dari Kesultanan Banten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Punya putra namanya Ki Abu Hasan, itu mbah tangga saya, makamnya juga di Blitar. Punya putra Ki Abdul Ghani. Ki Abdul Ghani punya putri, ibunya Khadijah. Ibunya Khadijah punya putra Ki Mustamar. Ki Mustamar punya putra ini. Ki Abu Hasan tadi juga punya putra Ki Abdul Wahab. Ki Abdul Wahab
punya putra Ki Muhsin. Ki Muhsin punya putra Ki As'ari. Diambil menantu Ki Wahab Hasbullah dengan punya Munjidah yang sekarang jadi bupati. Masih sepupu lah atau apa dengan bapak saya, kami kurang tahu persis. Bapak Ibu rahmatullah, kita kembali ke laptop. Imam Syafi'i full zuhud, jadi qadhi hakim 3 tahun, nggak mau makan, nggak mau ambil gaji. 3 tahun gaji utuh. Lalu pulang ke Gaza, ke Mekah. Sebelum nyampe rumah, Darabal Khimah, mendirikan tenda. Sambil berteduh di bawah tenda, Imam Syafi'i membagi duit gaji 3 tahun kepada fakir, miskin, yatim, siapapun yang lewat sampai habis. Lalu pulang matur ke ibunya, "Oh, uang habis, ibu nggak kebagian." Apa kata ibu? "Nah, sudah kusiapkan tambuk buat kamu. Kalau kamu pulang masih bawa sisa gaji, belum kau sedekahkan habis, tak tambuk." Alhamdulillah selamat nak. Uang habis. Sungguh anaknya Zahid Pol, zuhud, qanaah. Ibunya sama saja, zuhud, qanaah. Nah, apa pentingnya ulama harus zuhud? Ulama itu sealim kayak apapun, dalil, kaidah, usul, semuanya ngerti. Kalau masih nuruti nafsu, kalau masih punya ambisi, kalau masih mata duitan, bahaya. Gak bahaya? Bahaya. Bisa jadi caleg non muslim datang, caleg Tahabedeng datang, caleg Syiah datang, caleg Wahabi datang. Mak Kiai, mohon Kiai berfatwa kepada seluruh jamaah, wajib nyoblos ini, kalau enggak barokah. Kalau Kiai mau berfatwa begitu, untuk Kiai 1 miliar. Bagus. Alim kayak apapun, kalau masih mata duit dan bisa mentelek, halo, bisa yang harif, bisa nyimpang, gak bahaya tak kayak begini? Ya bahaya. Makanya ulama wajib zuhud, menolak harta tidak, tapi hubbud dunia jangan. Nabi berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia cukup ada di tangan saya. Kiai ulama menguasai dunia baik. Saya sama punya ini, setiap bulan bikin 200 paket sembako bertahun-tahun. Nah, kalau saya nggak punya duit puluhan juta, bagaimana saya bikin sembako setiap bulan 200 paket? Saya bangun masjid kira-kira 7 M dan bertekad berniat kalau bisa nggak pakai proposal. Nah, kalau kami nggak kaya, bagaimana bisa bangun pondok? Tapi kekayaan nggak boleh dimasukkan ke hati, cukup dipegang di tangan. Dunia itu alat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Namanya alat, cukup diluangkan oleh masuk. Engki ngenom di deka. Kenapa ya? Tuh betul gitu. Nyaman ya. Tuh ya. Ini alat. Saya nggak boleh buang ini. Saya nggak boleh anti ini. Ini dunia alat. Menghantar air bisa sampai mulut. Tapi jangan dimasukkan ke perut, masuk ini. Salah. Halo. Sendok alat memudahkan makan untuk sampai ke mulut nasi itu.
Tapi sungguh bodoh, saking senengnya pada sendok, sendoknya ikut dimasukkan ke dalam perut. Bodohan. Gak bahaya? Bahaya. Kemanten baru bu, yang laki pakai jas, Eki pakai dasi, yang perempuan pakai rias macam-macam. Itu penting untuk menarik pasangan biar semakin cinta. Yang laki terlihat ganteng, yang perempuan terlihat cantik. Tapi itu alat. Sungguh kalau sudah masuk kamar, pintu dikunci, buang semua. Kok bodoh amat. Alat terus dipakai. Gak bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa mau masuk ruang suci di Tur Sinai, diingatkan sama, sandal Allah, you dari kamar mandi wudhu pakai sandal, tapi jangan sampai itu dibawa masuk ke dalam masjid. Fakhlaqna alaik innaka bil wadil muqaddas wa ana akhtartuka fastami' lima. Kalau sudah kau lepas semua alat, you layak diberi wahyu, diangkat jadi nabi atau rasul. Nah, sekali lagi, ulama nggak boleh mata duit. Pegang dunia, yes. Punya tanah 10 hektar, yes. Membangun pondok daripada tanah minta-minta, mending di tanahnya sendiri. Tapi jangan sampai mata duitan. Dengan mata duitan, kalau kaya terik, baik dengan Eki. Kalau miskin minta-minta, sungguh nggak ada baiknya. Miskin minta ngemis, kaya bakhil. Kalau orang nggak kedonya, nggak mata duitan, kaya dermawan, miskin kona'ah. Miskin baik, kaya lebih baik. Lah Imam Syafi'i seperti ini. Ikut fatwanya orang yang super alim, hadisnya lengkap, akurat, sahih, plus sama sekali nggak mata duitan. Hati ini tenang. Nggak mungkin Imam Syafi'i berfatwa karena bayaran. Nggak mungkin Imam Syafi'i berfatwa karena kepentingan. Full semuanya karena Allah. Pilih di penjara daripada merubah fatwa. Muridnya Imam Huwaiti Sahibul Bahr, pilih di penjara daripada merubah fatwa. Imam Hambali pilih di penjara daripada merubah fatwa. Imam Ghazali juga pilih di penjara daripada merubah fatwa. Mbah Hasyim Asy'ari pilih di penjara Jepang daripada suruh nyembah mata. Kayak begini loh, orang kalau zuhud, kalau nggak zuhud, kalau nggak melakukan ini, tak copot dari kepala temenan. Aduh, takut sih. Fatwanya nggak bisa dipegangi. Wong lebih takut pada posisi dunianya daripada kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ikut Imam Syafi'i nggak usah ragu. Alim luar biasa, komitmen moralitasnya, takwallah, khosyatullah, nggak diragukan. Gaji 3 tahun mas, setirham saja nggak ngambil. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya minimal ikutnya kayak begitulah. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya minimal belajar tiru-tiru lah. Bi abihi tada'atiyun fil karam, wa man yusabih abahu famadalan. Abi sukses karena niru bapaknya. Kalau dia menyimpang dari bapaknya, kita menyimpang dari Syekh Samsuddin Batahar yang katanya punya istri saya. Itu kakek-kakeknya juga dari sini katanya.
Coba nanti dicek lagi. Ada yang melangkah sampai ke Gresik apa enggak? Anak cucu sini. Pokoknya katanya begini. Mohon kalau nggak bisa seperti Syekh Samsudin, ya minimal tiru-tiru lah dikit-dikit. Ojo kebablasan lah. Ngono yo ngono nanging yo ojo ngono. Jangan keterlaluan. Nomor 3, Imam Syafi'i zuhud, khosyatullah luar biasa. Terus kenapa Imam Syafi'i nggak mau makan gaji? Itu ternyata begini, sebagai hakim agama, pekerjaannya menyidang perceraian. Namanya sidang cerai, yang menang lekbul. Cekalah apa? Allah sumpah ya. Sidang perceraian yang menang senang, yang kalah sakit hati. Itulah hakim agama. 1000 kali ketok palu, saya ulangi, 1000 kali ketok palu, 1000 kali membuat senang yang menang, membuat luka hati yang kalah, ya bangga. Lah Imam Syafi'i nggak mau makan gaji karena khawatir di akhirat ada muthalabah. Ada tuntutan dari mereka yang kalah itu. Namanya pekerjaan hakim agama. Daripada nanti dituntut oleh mereka yang kalah dalam sidang, gaji disedekahkan semua. Nanti kalau mereka nuntut, gajiku sudah tak sedekahkan. Kalau mau ambil sudah. Jangan ambil pahala saya. Itu Imam Syafi'i. Andai ada masyayikh, ada ulama, ada habaib yang masih kayak begitu, dan saya yakin di Indonesia masih banyak yang ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang keempat, Imam Syafi'i itu dekat dengan Rasulullah SAW. Hanya terpaut 3 guru saja. Kalau ikut Syafi'i, nyantol ke Syafi'i, ilmumu, amalmu, syariatmu, thariqahmu pasti bersanad sampai Rasul. Pasti. Karena Imam Syafi'i sampai Nabi selisih 3 saja. Siapa? Guru Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Guru Imam Waqi', Imam Hasan Basri. Guru Imam Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud. Atasnya Rasulullah SAW. Selisih 3. Guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Gurunya Imam Nafi', gurunya Abdullah bin Umar, gurunya lagi Rasul. Hanya selisih 3 guru. Sangat dekat mas, pasti nyambung. Lain kalau kita membuang Imam Syafi'i, terus mau bermadhab pakai Imam Samudra. Gimana nyambungnya? Wong selisih 1400 tahun lebih. Enggak mau Imam Syafi'i, maunya dengan Sugindo. Apa bisa nyambung? Lah nyambung sanad itu penting. Lampu ini mau hanya sekedar 5 watt, ordinary. Kalau kabelnya sambung, sebaliknya mau 10.000 watt, tak ordinary. Mau kabelnya apa tuh? Oke. Sanad itu penting karena ulama semua bersanad. Dengan nyantol ke Imam Syafi'i, nyantol ke Imam Junaid, semuanya bersanad sampai Rasulullah SAW. Kabelnya nyambung, maka ulama yang diberi karomah itu rata-rata ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya belum melihat ulama dari Wahabi jadi wali. Wali itu nurullah, karomah itu nurullah, karomah itu busro dari Allah. Nggak mungkinlah nur itu muncul kalau kabelnya
putus. Lah perlunya kita bermadhab, utamanya madhab Syafi'i jangan putus, agar dengan nyantol Syafi'i kita sambung sampai Rasulullah SAW. Onegi. Nomor 5, Imam Syafi'i di samping 4 hal itu, dia top di bidang ilmu alam. Udah, Imam Sibaweh itu jagonya ilmu nahwu. Imamnya ilmu nahwu itu Imam Sibaweh. Imamnya ilmu arut itu Imam Ahmad Al-Faraidi dan yang lain-lain. Tapi ternyata Imam Sibaweh pun dalam bernahwu ikut Imam Syafi'i. Makanya sampai kalau baca kitab Alkitab, karangannya Imam Sibaweh bin Nahwi, di situ banyak menukil kaulah Syafi'i. Betapa menunjukkan hebatnya Imam Syafi'i di bidang nahwu sorot. Lalu sepenting apakah penguasaan nahwu sorot, balaghah, mantiq, usul fikih, ulumul Quran, untuk memastikan pemahamanmu benar, untuk memastikan istinbatmu benar. Pentingkah ilmu alam? Super penting. Catatannya, wamsahu biru'usi. Itu maknanya apa? Kalau maknanya terus dia kelawan. Ya. Kalau gimana terus lucu wudunya. Basuhlah dengan kepalamu. Akhirnya dia wudu itu begini, tangannya gini atau kerannya begini, kepalanya ini. Ngapain kamu begitu? Lah perintahnya basuhlah dengan kepalamu. Wamsahu. Itu B-nya kata Imam Syafi'i, bukan ba isti'anah. Makna B itu banyak, bil basta'in wa fi awil al-sidqi wa mislama wa min wa'an fi al-diqi. Ala maknanya apa? Ala lil istiqlaq wa makna fi wa'an fi antajawuzan ala malqatfaton dan seterusnya. Kayak di Alfiah. Ada B maknanya min. Sebagian makna min ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i, usap sebagian kepala. Mengapa dimaknai min sebagian? Nahwunya ada, ayatnya ada, contoh dari Nabi juga ada. Baca Sahih Muslim, Nabi wudu bagaimana? Famasaha binasiyati. Nabi wudu saat giliran usap kepala, usap ubun-ubunnya. Nggak harus semua. Nabi itu prakteknya sebagian prakteknya. Lalu di ayat Quran, aina yashrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air di surga. Yashrabu sepada ngenom. Pihak, ayo minum kelapan sumber. Gimana minum kelapan sumber itu? Minum semua yang kelompokan. Kok sekali teguh aja nggak haus selamanya. Kok minum semua? Yang benar dimaknai tabai sebagian. Di surga ada pengawan yang mana para muqarrabun minum sebagian dari pengawan itu. Aina yasrabu bihal muqarrab. Bi maknanya sebagian. Wamsahu bi maknanya juga sebagai kayak begitu Imam Syafi'i dalam berfatwa. Ngerti nahwu sorotnya mas? Tak saya buat tirbon. Wih, salah tata kuru 3 kali hek. Apa 3 kali suci? Imam Syafi'i bilang 3 kali suci. Apa alasannya? Lughah wan nahwu. Dalam lughat Arabiyah, Qur'un itu bisa berarti hek, bisa berarti suci. Kalau Qur'un jamaknya quru, itu maknanya suci.
Kalau Qur'an dijamakkan akro, itu maknanya head. Lah Quran tadi salah kata uru, bukan salah kata akro. Berarti 3 kali suci menurut makna komusi. Dari sisi nahwu, aturan nahwu, ada bilangan 3 sampai 10 itu alal aksi minal makdud, berkebalikan dengan makdudnya. Mon makdud mudzakkar ada muannas, mon makdud muannas ada mudzakkar. 3 anak perempuan muannas, jangan salah satu. Tadi salah satu banat. 3 anak laki-laki, jangan salah satu, tapi salah satu aulad. Khamsatu rijal, khamsatu perempuan, khamsu nisa. Aturannya kayak begitu. Maksudnya mudzakkar, asalnya pakai muannas. Nah, salah satu uru, salah satu pakai tak. Berarti uru ini mudzakkar, bukan muannas. Nah, uru yang mudzakkar, uru yang mufradnya qur'in bimakna tuhrin mudzakkar. Kalau uru bimakna uru yang mufradnya qur'in bimakna haidatin itu muannas. Imam Syafi'i memaknai 3 kali suci sebab salah tata pakai tak, berarti uru mudzakkar. Kalau mudzakkar tuhrin, kalau kau maknai haidah itu muannas. Harusnya kalau muannas bukan salah kata tapi talasa. Kayak begitu Imam Syafi'i berfatwa itu detail, sedetail-detailnya. Ini al-lazimah, apa al-zaidah, apa al-jinsiyah, apa al-ta'rif, apa al-lil haqiqah, apa al-mausul. Oleh Imam Syafi'i dikuasai semua. Halo. Au maknanya atau au bermakna ilah, atau au bermakna ilah, itu ada semua di Quran. Dan Imam Syafi'i cermat sekali. Bankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Wah, itu dan apa atau kalau dimaknaikan kacau, bila yang belum-belum istrinya walulas 2, 4 dan 3 selamanya 10 warubah 4 8 per 10. Kenapa istrinya 18? Masna wa thulatha wa ruba'. Wa bimakna dan kacau. Nah, ayo nggak usah ragu, ikut mazhab Syafi'i. Dia luar biasa menguasai ilmu Berikutnya hadirin rahimakumullah, ini agak sekret, agak rahasia, tapi tetap tak sampaikan. Halo. Imam Syafi'i masih sejarah dengan Rasulullah SAW dan benar-benar sejarah, bukan iddiai tapi hakiki. Kenapa? Bahyutnya Rasulullah SAW itu Mbah Hashim bin Abdi Manaf, ya, naik ke atas. Mbah Hashim buyutnya Rasulullah SAW itu punya saudara namanya Syafi'. Saudaranya Syafi' ini punya cucu ke-8 atau ke-9 namanya Abdullah bin Idris. Dan setelah alim jadi imam madhab, yamla'ul ardo ilman, ilmunya memenuhi seluruh bumi.
maka dia bergelar dengan digelari nama kakeknya Syafi'i. Namanya Syafi'i. Imam Hambali jos, tapi kebetulan nggak ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Imam Hanafi jos, kebetulan nggak berhubungan darah. Imam Maliki jos, tapi kebetulan nggak sedarah dengan Rasul. Nah, kalau ada yang jos dan masih sedarah, apa salahnya kita menokohkan, menguswai, mengikuti beliau yang ilmunya dia mewarisi, darahnya juga mewarisi, lebih kuat dalam wirasah Rasulullah SAW. Al ulama warasatul anbiya. Ada yang mewarisi darah, tidak mewarisi ilmu. Ada yang mewarisi ilmu, tidak mewarisi darah. Syekh Samsuddin Batu Ampar, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i, itu mewarisi dua-duanya. Yarithu minhu Rasulullah SAW ilman wa khuluqan wa tariqatan wa sulukan wa aqidatan wa ilman wa daman. Apa salahnya masyayikhuna ngajak kita bermadhab Syafi'i yang ternyata ada mutiara kayak begini berharga. Nah, kita dikirim Allah Wali Songo, itu juga kebetulan orang-orang besar yang mewarisi ini. Dari Nabi Aulia Itis'ah mewarisi ilmu, akidah, akhlak, suluk, fitraqah, dan darah. Nah, sekarang saya tarik ke NU. Kenapa pula ulama-ulama yang keturunan Wali Songo itu rata-rata ngajak umat ayo ikut Nahdlatul, dan banyak tokoh-tokoh yang mereka zuriyah Wali Songo itu juga jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Muassisnya juga banyak dari keturunan Wali Songo. Tak dari ini, tak ulangi. Kita bersyafi'i, ada ilmu dan darah, ada sanad dan nasab dalam diri Imam Syafi'i. Dalam diri Wali Songo ada sanad dan nasab, mewarisi dua-dua. Dalam diri Syekh Samsuddin ada sanad dan nasab. Jangan lepas ini pegangan kuat banget. Dan dalam diri para muassis NU itu juga ada sanad dan nasab. Ayo, Syekhona naik ke Sunan Tendono, ya bangga, Sunan Tendono Guanyar. Dia juga masih mewarisi darahnya Wali Songo. Berarti Syekhona kepada umat Ahlu Sunnah Jamaah Nahdlatul Ulama mewariskan sanad dan nasab, ilmu dan darah. Hasyim Asy'ari dia canggah dari Mbah Jabar, canggah dari Mbah Said Abdurrahman Sambu Lasem, yang dua-duanya putra Sultan Benowo. Ya enggak? Sultan Benowo putra dari Sultan Hadi Wijaya, tentu itu keturunan Sunan Giri juga lewat Sunan Prapeng. Halo. Kita ikut Mbah Hasyim, ikut Syekh Samsuddin, ikut Syekhona. Beliau itu membawa sanad dan nasab, ilmu dan darah. Allahumma shalli ala sayyidina. Paham ya? Paham ya? Bahwa hak Hasbullah, jalur ibu
ibunya Bunyai Latifah. Bunyai Latifah itu cucu dari Mbah Fathur Rahman Nganjuk Madudun. Mbah Fathur Rahman ini putra dari Baratnya Sarang apa? Timurnya Lesem. Keranggan. Ya. Keturunan dari Keranggan. Yang Keranggan ini Mbah Jumali. Mbah Jumali Keranggan itu keturunan Mbah Said Abdurrahman Sambu. Dari ibu Mbah Wahab itu, dari bapak juga keturunan Mbah Jabar. Naik ke Wali Songo. Mbah Bisri juga. Syekh Nawawi sepuh Sidogiri yang ikut rapat-rapat pendirian NU. Tentu juga ada darah wali. Kenapa? Karena pengasuh Sidogiri insya Allah masih keturunan atau menantu dari muassisnya, pendirinya. Siapa pendirinya? Sultan Sayyid Sulaiman Mojo Agung, yang itu keturunan Banten. Halo. Mbah Yakob mertuanya Mbah Hasyim Asy'ari, Siwalan Pandi, putra Ki Hamdani. Halo. Buyut dari Mbah Sakaruddin bin Mbah Soleh. Nyambung lama ke orang Pasuruan. Itu juga dari Banten. betul kan teman. Halo. Ini hampir selesai terakhir. Yang Mbah Yakob itu ada kaitan dengan NU juga. Kenapa? Karena Mbah Yakob mertuanya Mbah Hasyim Asy'ari. Satu lagi di Blitar yang diajak rapat mendirikan NU Ki Muhsin yang tadi tak sebut. Ki Muhsin bin Ki Wahab bin Ki Abu Hasan, Ki Abu Hasan bin Ki Syafi'i, qadhi dari Kesultanan Banten. Nah, maksud saya begini, karena ternyata para muassis NU itu anak cucunya Wali Songo dan alim-alim. Kita ber-NU itu dalam rangka ikut ulama yang ahli warisnya Rasul, tidak hanya mewarisi ilmu tanpa darah, tidak hanya mewarisi darah tanpa ilmu. Terang, insya Allah NU semakin barokah. Amin Allah. Penutup yang terakhir, Indonesia. Negara paling ahlu sunnah itu Indonesia. Nggak ada yang ngumpuli. Irak separuh Syiah Sunni. Sunninya pun banyak Wahabi. Afghanistan dikuasai Al-Qaeda sekarang. Suriah komunis. Islamnya hampir separuh-separuh. Sunni sama Syiah. Mesir Ikhwanul Muslimin, Radikaliun, Said Qutb, dan yang lain-lain. Yaman Timur, Hadramaut, Ahlus Sunnah mayoritas. Tapi Yaman Utara pimpinan Syekh Mukbil Wahabi. Yaman Selatan pimpinan Muhammad Ali Saleh. Akidahnya Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Halo. Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Wahabi. Dan usah syukur. Hello ring Wahabi. Derma kabar nasihat. Tapi ini amanat Allah. Hoi, kamu bangsa Indonesia, kami amanati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga. Kalau Indonesia nggak dijaga, habis sudah Ahlus Sunnah. Mau nyari Ahlus Sunnah di Syiah, di Iran, Syiah. Mau nyari Ahlus Sunnah di Kuwait, Saudi, Wahabi. Mau nyari Ahlus Sunnah di Mesir, banyak Ikhwanul Muslimin. Nah, Ahlus Sunnah itu ya di
Indonesia. Makanya nyata Nabi lahir di Mekah, yes, tapi maulid besar-besaran benih di Mekah, benih di mana? Madura. Indo memang negeri Ahlussunnah dia Indonesia. Quran turun di Mekah, Madinah, turun di Madinah, Madaniyah. Tapi sungguh qori terbaik bukan Mekah, Madinah, Indonesia. Ini nggak mengada-ada ini. Quran turun di Arab, tapi hafiz Quran terbanyak bukan Arab. Indonesia, NU saja punya data hafiz Quran lebih 100.000 se-Indonesia. Mana ada negara yang punya hafiz 100.000? Ada sekali pun. Madura banyak. Nester dengan kita coba juga. Tarat ya bu. Pas hafiz Quran tak godan bina bu. Nester. Sing tuturong ditulis Al-Habib Ali Al-Habsyi Yaman yang nulis, tapi batasin tuturan besar-besaran puluhan ribu. Undang Habib Syekh, undang Habib Bidin, undang Gus Ikdam, cukup dekengan ini bisa batasin tuturan besar-besaran aman. Nggak di Yaman mas, di mana? Madura. Indonesia ini negeri Ahlussunnah. Sungguh hati-hati, kalimat ini penting. Yang mengkacau Indonesia, ngesro Indonesia berkedok tabligh, ngaco keamanan berkedok amal ma'ruf nahi mungkar. Itu sejatinya proyeknya Wahabi. Mereka benci Ahlussunnah wal Jamaah. Di Mekah di Rusaibah Said Ahmad ada maulid, diawasi terus, diinteli. Di sini polisinya tambah ikut ya anak-anak. Kurang enak apa? Wahabi benci Ahlussunnah dan mereka punya strategi yang top untuk menghabisi Ahlussunnah, hancurkan Indonesia. Kalau Indonesia ambruk, Ahlussunnah ambruk juga. Makanya mohon ring Madura, ulama Madura, jangan ikut-ikutan gerakan ideologi yang kayak jihad, kayak dakwah, kayak iqamatus syariah, kayak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi dengan menyebarkan kebencian kepada bangsanya sendiri, permusuhan kebencian kepada pemerintahnya sendiri, permusuhan kebencian kepada negaranya sendiri. Dan kalau sudah ada rasa permusuhan pada bangsanya sendiri, gampang disulut. Kalau sampai sulut perang saudara, maaf, yang jadi korban ring Madura, pribumi. Ada tanda-tanda perang saudara. Yang Cina beli tiket pulang punya rumah. Ada perang saudara yang Eropa beli tiket pulang selesai. Perang saudara yang Arab beli tiket pulang selesai. Ring Jawa, ring Madura, pribumi. Sama aja. Mati. Jangan mau dibohongi, jangan mau ditipu. Ayo kalau amar ma'ruf, bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar juga bil ma'ruf. Hasilnya nanti ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri Ahlussunnah wal Jamaah itu Indonesia.
Ka'bahnya di Mekah, tapi jemaah haji jemaah umroh mutawif saya paling banyak Indonesia di Madura nih. Abu Kamma bae mutawif paling makur. Jangan hancurkan Indonesia. Kalau Indonesia hancur, sudah nggak bisa ngirim ribuan jamaah umroh, jamaah haji. Oleh mereka gitu. Pondok pesantren paling banyak Indonesia 30.000 Madura mesti. Masjid paling banyak Indonesia, saya buka Wikipedia, Saudi punya masjid 29.000 Saudi 29.000. Indonesia punya masjid 1 juta. Kok ada negara masjidnya 1 juta? Musola langgar di Madura kita hitung. Naboy. Aki mau musola langgar hitung kapi. Kenapa nih? Saben compo beda langgar musola lagi. Nggak ada yang melebihi Indonesia. Pengarang kitab banyak orang Arab, tapi yang sungguh tirakat, riyadhah, thariqah, berlapar-lapar, berhaus-haus, nggak tidur di malam, sampai punya karomah jadi wali. Makam wali paling kaya bukan Saudi mas. Makam wali paling banyak bukan Arab lah. Indonesia. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan ada yang super penting. Bukhari asli di Nusantara. Sahih Muslim asli di Nusantara. Ibnu Katsir asli di Nusantara. Kenapa demikian? 1923-24 di Arab Hijaz terjadi pemberontakan Wahabi, didukung Inggris, Prancis, menang. Raja Syarif Hussein Al-Sunnah min Ahlil Bait kalah. Lalu Arab dikuasai Wahabi dan mereka melakukan kebiadaban berikut ini. 1. Melakukan pembunuhan massal di Taif. Ulama banyak dibunuh, hafid Quran banyak dibunuh, makam para wali didoser rata dengan tanah. Bahkan makam Rasul pun berencana akan dibongkar. Itu Wahabi. Lalu setelah ulama dibunuh, hafid Quran dibunuh, kitabnya para ulama mereka rampas. Mereka tumpuk di lapangan menggunung. Ada ribuan tafsir Bukhari, Muslim, dan mereka musnahkan. Lalu Wahabi mencetak Bukhari baru versi Wahabi, tapi beberapa hadis hilang. Saya punya kitab. Mencetak Sahih Muslim, beberapa kalimatnya juga hilang. Mencetak As-Sawi Syarah Jalalain, beberapa kalimatnya dirubah. Mencetak Ibnu Katsir saat menafsiri wa alaysa lil insan illa ma sa'a dan yang lain-lain, beberapa kalimatnya dirubah. Sungguh beberapa kutub diniyah di Arab sudah berubah. Tapi kalau mereka bisa membakar merampas kitab yang di Arab, mereka nggak bisa membakar merampas kitab yang ada di Ma'arif Nusantara. Kalau akhirnya bisa merubah yang di sana, mereka nggak bisa merubah Bukhari yang di Sidomiri, nggak bisa merubah Bukhari yang di Pondok Salafin, nggak bisa merubah Sahih Muslim yang ada di Pondok Sarang. Kelebihan Nusantara, NKRI, kitabnya masih. Dan saya bilang pada santri, you belajar di Timur Tengah boleh, tapi barangkali ada perbedaan keterangan antara gurumu di Sidogiri, gurumu di Lirboyo Kroso, di Sarang,
Beda keterangan dengan guru di Saudi. Ikuti kiaimu yang ada di Madura. Karena kitabnya asli bersama. Ini loh kenapa kita teriak-teriak NKRI harga mati. Jaga Indonesia, selamatkan Indonesia. Sejatinya menyelamatkan kitab yang di Arab sudah nggak selamat. Clear. Merdeka. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang paling akhir menurut saya, mati itu paling enak di Indonesia. Mati di Saudi itu impian juga. Tapi setelah tahu peristiwa kemarin, makam Mbah Maimun kan dibongkar karena sudah 4 tahun. Barulah kita tahu kayak dikubur di Makla itu terhormat. Tapi awas, umur 3-4 tahun makammu dibongkar, tulangmu dibuang. Sudah nggak bisa diziarahi. Nah, Mbah Samsudin Batu Ampar tegas, saya mati di Indonesia. Saya dikubur di Indonesia. Kenapa? Ada talqin, sana nggak ada talqin. Ada tahlil, sana nggak ada tahlil. Ada ziarah, sana nggak ada. Ada haul setiap tahun, sana nggak ada. Mending mati di Indonesia, diselamati, ditahlili, dihauli, daripada mati di sana, mati selesai ada. Ya, ini ya, enak mati di sini. Dan ini penting. Model-model Indonesia ada tahlilan, haul, manakib, kirim doa, selamatan. Itu penting. Pertama ada dalil. Dan itu pengkhianatan mereka. Ada dalil dibilang tidak ada. Yang pertama rasolan. Rasolan itu kalau mayat sudah dikubur, tamu-tamu disuruh masuk ke rumah diberi makanan. Dahar. Itu namanya apa? Bahasa Inggrisnya rasolan. Sama. Betul lebih bahasa Inggris pasti. Itu hadisnya Bukhari 5417. Yakin pahalanya nyampe mayit. Itu Bukhari Muslim 1671, Bukhari 2563. 7 hari itu sunnah. Yakin hadisnya sahih. Kitab At-Tiban Sarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490. Riwayat Tawus Sahih. Kitab Al-Hawi lil Fatawi dari Atok halaman 178 juz 2 juga sahih, menganjurkan bersedekah makan selama 7 hari. Hal kayak begini yang dibid'ahkan oleh Wahabi ini sahih. Bukhari Muslim juz 2 halaman 370 menceritakan Nabi menyembelih kambing memperingati wafatnya Siti Khadijah. Dipotong kecil-kecil banyak, dibagi-bagi ke tetangga teman sambil menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Kayak ini sunnah. Di sini lebih enak mati di sini. Apa yang diamalkan serba sunnah dan dapat kiriman doa. Saya ketua NU, sampean Fatayat Muslimat, ini Pak Hasim, warga NU semua. Ini warga yang beruntung. Tanya malaikat mungkar nakir, dok, tak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab, malaikat bilang hajimu, sholatmu, tahajudmu, tolak semua. Wong ditanya nggak bisa jawab, kita usah susah. Loh, kok nggak boleh susah? Amalmu diterima, iya, tapi kamu tetap masuk surga. Amin. Kok bisa? Sebab begitu kamu mati, anak cucumu, kompoi, pantonan sampean, murid kabeh tang ke pretan,
Akompol de tombol sampean betul nare. Akhirnya itu ada sampean apa? 7 hari kumpul di rumahmu semua kirim doa berkat didoakan tahlil 7 hari itu Anda tetap tercatat min ahlil jannah meskipun amalmu sendiri nggak diterima. Terus kalau tak noro NU ada tahlilan, lalu noro pakok kasar, oleh mati nggak ada tahlilan, nggak ada apa, nggak ada kirim doa. Mereka nanya tak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab, dok, amalmu ibadahmu tolak semua. Mayitnya bilang nggak apa-apa ditolak, nunggu doa dari teman-teman seperti Pak Hasim tadi. Apa jawab mereka? Di organisasimu nggak ada tradisi kirim doa. Maka salah satu bentuk birrul walidain kita kepada sahibul haud Syekh Samsuddin Batu Ampar, ayo kita pegangi, kita lanjutkan, kita amalkan, kita ajarkan, kita wariskan semua yang dari beliau kepada anak, istri, keponakan, cucu, murid. Ini bentuk birrul walidain. Hal baqiya min birri abawayya say'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Kalau sudah wafat masih ada kesempatan birrul walidain? Ada. Apa antara lain? Wa infadu ahdihima, meneruskan, melanjutkan, melestarikan apa yang menjadi ikatan janji, baiatnya, wasiatnya. Beliau Asy'ari mesti kepingin anak cucu kompoina Asy'ari. Beliau Syafi'i mesti kepingin anak cucu kompoina Syafi'i. Beliau apa tadi? Sadili, ya. Tapi juga Qadiriyah, ya. Naqsabandi, beliau Naqsabandi, mungkin juga yang lain-lain. Ayo dalam rangka infadu antihima, melanjutkan apa yang jadi pegangannya Syekh Samsuddin Batu Ampar. Ayo gak usah cari toni-toni yang aneh-aneh, yang bisa jalan di atas air, gak usah. Yang bisa mabur di atas genteng, gak usah. Udah ilmu, amal, akidah, asy'ariyah, fikih syafi'iyah bersanad kepada Rasulullah SAW, bukan hanya sanad ilmu, tapi juga nasab darah. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ayo tetap ikuti Syekh Samsuddin Batu Ampar dengan berkomitmen memegangi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kebetulan ikut NU, nggak usah kemana-mana, ayo tetap di Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.